Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Irawati dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 mengenai sikap dan kepuasan kerja pada bagian dari kajian perilaku organisasi. Pada pertemuan ini akan mendiskusikan bagaimana hubungan sikap dan kepuasan kerja. Yang kedua, bagaimana kepuasan dan tidak kepuasan pekerja terhadap pekerjaannya akan memberikan pengaruh terhadap tempat kerja. Oleh karena itu, dua komponen yang penting dalam organisasi yaitu sikap dan kepuasan kerja. Dua komponen tersebut menentukan perilaku, kepuasan kerja, dan produktivitas kerja. Bagi manajer, bab ini memberikan penekanan agar para manajer selalu melakukan evaluasi untuk meningkatkan tingkat kepuasan kerja para karyawannya dan kemudian memperbaikinya agar untuk meningkatkan tingkat produktivitas. Nah, dalam pembahasan ini ada dua kata kunci, yaitu sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama yaitu sikap. Apa itu sikap? Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa. Sikap memang sebuah konsep yang rumit. Untuk memahaminya, kita perlu memahami tiga komponennya. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif memiliki arti segmen pendapat atau kepercayaan kepada sikap. Misal, atasan saya memberikan promosi kepada rekan saya yang kurang pantas untuk mendapatkannya. Atasan saya tidak adil. Yang kedua, komponen efektif memiliki arti segmen emosional atau perasaan suatu sikap. Contohnya, saya tidak menyukai atasan saya sebel dengan atasan saya. Yang ketiga, komponen perilaku memiliki arti suatu maksud untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Misal, saya akan mencari pekerjaan lain yang memiliki gaji yang layak atau yang lebih baik. Yang selanjutnya, apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Jawabannya, riset paling awal mengasumsikan bahwa sikap secara umum berhubungan dengan perilaku. Logika umum bahwa sikap yang dimiliki oleh seseorang akan menentukan apa yang akan mereka lakukan. Efek yang dihasilkan mengenai sikap dan perilaku mengingatkan kasus sikap dan perilaku dengan istilah disonansi kognitif. Apa sih disonansi kognitif itu? Disonansi kognitif adalah ketidakcocokan antara dua atau lebih sikap atau ketidakcocokan antara sikap dan perilaku. Orang-orang memang mencari konsistensi antara sikap dan perilakunya, tetapi pada kenyataannya mereka malah mengubah sikap dan perilaku dengan mengembangkan rasionalisasi ketidaksesuaian. Tidak semua individu mampu menghindari disonansi, namun ada beberapa faktor yang dapat mengurangi disonansi tersebut. Yang pertama adalah elemen kepercayaan. Makin percaya terhadap tuntutan dalam organisasi, dia akan mengurangi disonansinya. Yang kedua, sikap mengubah disonansi dianggap penting. Yang ketiga, imbalan atas disonansi. Artinya, misal gaji naik sesuai dengan harapan. Dapat disimpulkan bahwa sikap memprediksi perilaku yang akan datang, serta variabel moderasi memperkuat hubungan sikap dan perilaku. Manusia memiliki ribuan sikap, tetapi dalam perilaku organisasi, mereka hanya berfokus pada beberapa sikap terkait dengan pekerjaan secara terbatas. Contohnya, diantaranya terkait dengan kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi. Pada hal tersebut, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja memiliki arti suatu perasaan positif mengenai pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dan karakteristiknya.
Yang kedua, keterlibatan kerja memiliki arti sampai titik mana seseorang mengidentifikasi dengan sebuah pekerjaan serta aktif berpartisipasi di dalamnya dan mempertimbangkan kinerja penting bagi nilai dirinya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu komitmen organisasi memiliki arti tingkat di mana seseorang pekerja mengidentifikasikan sebuah organisasi, tujuan, dan harapannya untuk tetap menjadi anggota dalam sebuah organisasi tersebut. Riset menunjukkan hubungan positif antara komitmen organisasi dengan produktivitas kerja, tetapi bersifat sederhana. Sebuah analisis atas 20 studi menjelaskan bahwa hubungan antara komitmen dan kinerja memang paling kuat bagi pekerja baru dan lebih lemah bagi pekerja yang sudah berpengalaman. Pengurangan komitmen tentu ini akan berujung pada level kinerja yang kreatif yang lebih rendah. Next, selanjutnya kita akan membahas yang kedua mengenai kepuasan kerja. Kepuasan kerja sendiri memiliki arti sebuah perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi dan karakteristik. Adapun pernyataan lain yang menyatakan kepuasan kerja memiliki arti sikap baik positif maupun negatif yang ditunjukkan oleh individu terhadap pekerjaannya di dalam organisasi. Riset tentang kepuasan kerja sangat beragam. Tergantung pada aspek kerja yang dianalisis. Diurutkan yang pertama, orang lebih puas dengan pekerjaannya secara keseluruhan. Jenis pekerjaan apa yang ia tekuni membuat ia puas. Urutan kedua menyatakan dengan pekerjaan itu sendiri. Dan urutan yang ketiga menyatakan dengan atasan atau rekan kerja, dan urutan yang terakhir yaitu mengenai suatu gaji atau promosi jabatan yang ditawarkan. Aspek tentang kepuasan kerja atau hal yang membuat pekerja itu puas adalah teori secara umum tentang kepuasan kerja. Sumbernya yang pertama yaitu kepuasan itu bersumber dari diri sendiri, yaitu terkait dengan demografi, usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Yang kedua, bersumber dari lingkungan, seperti gaji, lingkungan organisasi, dan suasana di dalam organisasi tersebut. Dampak pekerja yang tidak puas terhadap tempat kerja memberikan 4 respon, yaitu ketidakpuasan kerja menghasilkan 4 respon itu sendiri. Yang pertama adalah keluar. Keluar memiliki arti ketidakpuasan yang ditunjukkan oleh perilaku yang mengarah pada keluar untuk meninggalkan suatu organisasi tersebut. Berarti orang tersebut bukan lagi anggota dalam organisasi. Yang kedua, suara. Ketidakpuasan yang ditunjukkan melalui percobaan untuk memperbaiki secara aktif dan konstruktif. Yang selanjutnya, yang ketiga, kesetiaan. Ketidakpuasan yang ditunjukkan melalui sikap yang secara pasif, yaitu dengan cara menunggu sampai suasana kondisi tersebut menjadi kondusif atau membaik. Yang terakhir yaitu pengabaian. Pengabaian sendiri merupakan sikap yang ditunjukkan karena ketidakpuasan dengan cara membiarkan suatu kondisi tersebut malah menjadi semakin buruk. Nah, selanjutnya, bagaimana hubungan kepuasan dengan produktivitas? Yang pertama, karyawan yang puas tidak selalu pekerja yang produktif. Riset menunjukkan kebanyakan pekerja yang puas cenderung pekerjaannya itu produktif. Yang kedua, kepuasan dan kemangkiran. Artinya, karyawan yang tidak puas cenderung lebih besar kemungkinannya tidak kerja atau mangkir. Yang ketiga, kepuasan dan keluar masuknya karyawan. Karyawan yang puas lebih besar kemungkinannya untuk tetap tinggal di dalam organisasi. Yang keempat, kepuasan kerja dalam
kekuasaan pelanggan. Artinya, pekerja yang puas itu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggannya. Yang terakhir, yang kelima, kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Para pekerja yang tidak puas akan berpotensi melakukan tindakan yang antagonis, seperti menggunakan waktu kerja untuk hal yang tidak produktif. Sekian video yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada suatu kesalahan dalam penulisan atau dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.